Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asih Purwanti. Saya adalah guru di SD Islam Ar-Rahmah, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 di LPTK Universitas PGRI Semarang. Pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja secara daring di SD saya sendiri. Berikut ini uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak, Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, semangat, ayo semangat. Sudah sarapan belum? Ya, Sudah. Kalau sudah sarapan berarti walaupun kita daring tetap harus semangat. Coba Ustazah cek dulu ke hadiah. Hadir Ustazah. Mbak Febria, Mbak Zulfa, Hadir Ustazah. apa? Hadir Us. Iya, alhamdulillah. Semuanya hadir berarti semua. Yo, sebelum kita mulai pembelajaran kita terlebih dulu. Di atas ada Allah, di samping malaikat, di depan Rasul. Mari kita berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Ya Allah, tambahlah ilmuku dan berilah pemahaman yang baik. Amin. Nah, semoga dengan berdoa tadi pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Biar lebih semangat, kita menyanyikan lagu nasional. Berkibarlah benderaku, hafal semua? Nah, kita semak bersama-sama ya. Kita simak. Ya, terima kasih. Tujuan kita menyanyikan lagu nasional tadi supaya kita itu lebih cinta dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Setelah ini kita akan belajar tentang tema yang keempat, sehat itu penting. Subtema yang kedua, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Pembelajaran yang kelima. Tapi sebelumnya Ustazah mau tanya dulu. Pembelajaran kemarin tentang apa saja? Ya, ada interaksi sosial, terus tanggung jawab, terus isi dan amanat sebuah pantun. Untuk pembelajaran kita ini tujuannya yang pertama, dengan memahami materi, peserta didik mampu mendiagnosis berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan sistem peredaran darah pada manusia dengan benar. Yang kedua, dengan penjelasan dari guru, peserta didik mampu menggabungkan
informasi tentang cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia dalam bentuk mading dengan kreatif. Yang terakhir, dengan melihat video pembelajaran, peserta didik mampu mendesain properti tari daerah dengan bahan alam dengan kreatif. Nah, pembelajaran kita sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang gangguan kesehatan pada peredaran darah manusia. Coba sebutkan gangguan pada Anemia. ya, terus Hipertensi apa? lagi stroke, ada Leukemia. ya, pintar. Sekarang coba sebelumnya Ustazah membawa jenis makanan. Apa ini? Sawi. 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 Terus ini Sawi. Ayam. Sawi. ini Mie. sarimi. Sari. Terus ini. Bir. Buah bir. Terus yang ini. Buah bir. Buah Ini bir. Ustazah bawa apa ini? Ini apa ini? Gorengan. Gorengan. Nah, dari jenis makanan yang Ustazah bawa tadi, makanan apa yang paling kalian sukai? Coba Mas Revan, paling suka makanan apa yang tadi Ustazah bawa? Sarimi. Terus coba Mbak Amira. Mbak Amira paling suka apa yang tadi Ustazah bawa? Mie. Paling suka. Paling suka apa? Mie. Mie. Mas Fatan paling suka apa? Sawi. Suka apa? Ya. Nah, kalian boleh suka dengan makanan mie, gorengan, tapi tidak boleh makan yang berlebihan, karena kalau kita mengkonsumsi makanan gorengan, mie instan secara berlebihan bisa menimbulkan gangguan kesehatan. Tapi kalau kita makannya buah, sayur, dapat mencegah gangguan kesehatan. Loh, kalau kalian suka mie, sering-sering suka makan mie, sering-sering suka makan gorengan, nah, itu bisa mengakibatkan gangguan kesehatan. Nah, Ustazah punya masalah. Ya, Ustazah punya masalah. Faktor apa saja yang dapat menimbulkan kesehatan sistem peredaran darah manusia? Nah, kalian bisa mencari di buku paket atau di internet, atau bisa cari di artikel yang kemarin sudah kalian cari. Sudah mencari artikel yang kemarin Ustazah minta? Sudah. Nah, sekarang coba kalian cari faktor apa saja yang dapat mengganggu kesehatan sistem peredaran darah. Sekarang kalian silahkan buka LKPD-nya. LKPD-nya sudah di-print? Sudah. Coba tunjukkan Ustazah kalau sudah. Hebat semua. Sekarang coba dikerjakan. Faktor apa saja yang dapat mengganggu kesehatan sistem peredaran darah manusia? Silahkan dikerjakan di LKPD. Tekanan darah rendah. Hipertensi. Ya, Tekanan darah hipertensi. tinggi. Ada? Kalian sudah nyari artikel? Sudah. Sudah, iya, pinter. Sudah. Ya, ntar nunggu temannya dulu. Coba apa saja, faktor apa saja yang dapat mengganggu kesehatan sistem peredaran darah? Coba Mas Revan dibacakan. Gangguan anemia disebabkan rendahnya kadar Hb atau hemoglobin karena mengonsumsi makanan yang kurang zat besi, tinggi atau hiper.
naiknya tekanan pembuluh darah. Iya, pintar. Terima kasih Mas Revan. Ya, gangguan kesehatan pada peredaran darah manusia itu ada anemia, terus ada leukemia, Nah, dari berbagai gangguan kesehatan sistem peredaran darah tadi dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Nah, faktornya apa saja? Sudah dicari di artikel tadi? Faktor lingkungan, Ada faktor gaya hidup. Nah, faktor yang pertama itu ada faktor gaya hidup. Seseorang yang memiliki gaya hidup yang kurang baik, misalnya mengkonsumsi makanan berlemak secara berlebihan. Makanan berlemak secara berlebihan itu tadi contohnya ada gorengan, terus ada makanan yang siap saji. Terus gaya hidup yang tidak baik lagi, tidurnya larut malam, terus jarang berolahraga. Faktor yang kedua yaitu ada jenis makanan yang dimakan. Jenis makanan yang kurang bergizi dan terlalu banyak mengandung lemak dapat menyebabkan seseorang terkena obesitas. Hal tersebut juga dapat meningkatkan resiko penumpukan lemak di dalam pembuluh darah yang dapat memicu terjadinya hipertensi dan jantung koroner. Yang ketiga yaitu faktor turunan. Gangguan peredaran darah dapat disebabkan oleh sifat yang diwariskan dari orang tua. Misalnya, jika orang tua, ayah atau ibunya menderita penyakit hemofilia, 50% anaknya memiliki kemungkinan terkena hemofilia. Nah, ketiga faktor tersebut dapat mengganggu kesehatan peredaran darah. Makanya kita harus menjaga kesehatan. Dengan cara apa? Biar darah kita itu lancar, apa? Ya, makanan yang bergizi, terus olahraga, terus tidur cukup. Nah, untuk dasnya kemarin meminta kalian untuk mencari artikel di koran boleh, di majalah boleh. Sudah cari? Sudah. Terus tugasnya kita membuat informasi dalam bentuk mading. Bahan dan alat yang kemarin Ustadzah minta untuk disiapkan sudah disiapkan semua? Kalau sudah, silahkan kalian buat informasi dalam bentuk mading. Seperti ini nanti bentuknya. Boleh kalian hias sekreatif mungkin. Nah, ini Ustadzah juga bawa contoh artikel tentang peredaran darah, tentang faktor perilaku. Caranya kalian potong, arti kalian cari di internet atau majalah, itu tempel di kertas karton. Biasanya gambar apa ditempel juga boleh, atau boleh digambar langsung di kartonnya juga boleh. Coba, kalau sudah ditunjukkan semua. Iya, bagus. Amira bagus. Coba, kalau sudah selesai, coba presentasikan hasil mading kalian. Mbak Amira, coba dipresentasikan hasil madingnya. Faktor perilaku, kebiasaan pola makan yang sehat, kebiasaan mencuci tangan sebelum makan, kebiasaan menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur. Gangguan sistem peredaran darah, non keturunan, anemia disebabkan rendahnya kadar hemoglobin dalam darah karena makanan yang dikonsumsi dengan zat besi. Ciri-ciri mudah lelah dan sering merasa pusing. Hipotensi terjadinya penurunan tekanan darah. Usaha pencegahan gangguan sistem peredaran darah. Makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur,
tidur dan istirahat yang cukup. Iya, terima kasih Mbak Amira. Nah, artikel punyanya Mbak Amira tadi tentang cara mencegah gangguan peredaran darah manusia. Nah, setelah kita mempelajari faktor yang mempengaruhi peredaran darah, maka sebaiknya kita bisa mencegah timbulnya faktor yang dapat menyebabkan terjangkitnya penyakit. Nah, pada dasarnya faktor penyebab timbulnya penyakit dapat diminimalisasi dengan cara mencegah. Cara mencegahnya seperti itu tadi. Makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan berolahraga. Nah, biasanya nasihat bagi masyarakat secara umum bisa dilakukan melalui berbagai media, seperti melalui slogan. Selain itu, nasihat bisa kita sampaikan melalui pantun. Nah, ini Ustadzah punya sebuah pantun. Indahnya persahabatan, saling menjaga dan menghormati. Jagalah kesehatan badan, jangan sampai mengobati. Nah, pantunnya itu merupakan pantun nasihat agar kita itu selalu menjaga kesehatan dan jangan sampai kita itu mengobati. Jangan sampai mengobati itu maksudnya jangan sampai kita terkena penyakit. Nah, coba di pertemuan kemarin kita sudah membahas materi tentang bagian-bagian pantun. Siapa yang masih ingat bagian-bagigian pantun? Coba Mbak Amira. Isi. Ya. Bagian-bagian pantun itu apa aja? Ada isi. Isi itu terdapat di baris 3 dan ke-4. Kalau sampiran itu berada di baris yang ke-1 dan 2. Terus di dalam pantun dapat berapa baris? 4 baris. 4 baris dalam bait. Terus apa lagi? Ciri-ciri pantun apa lagi? Ciri pantun? Huruf berat. G, B, A, B. Terus baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Nah, sekarang coba kalian kerjakan LKPD yang sudah Ustadzah kirimkan untuk menguji ingatan kalian. Coba siapa yang masih ingat tentang pantun? Kalau sudah, coba dikerjakan dulu. Coba punya Mas Fatan dibacakan, Mas Fatan yang keras. Kambing berlari-lari, tiba-tiba jatuh di tengah sawah. Berolahraga setiap hari, tubuh sehat tak mudah lelah. Nah, isinya apa Mas Fatan itu? Isinya tentang apa Mas Fatan? Untuk berolah setiap hari agar selalu sehat. Iya, kita harus berolahraga setiap hari agar tubuh kita sehat, tidak mudah lelah. Coba yang kedua dibacakan Mas Revan. Yang kedua diminta melengkapi sampiran dan isinya. Bawa paku dan juga palu. Olahraga rutin sangat selalu. Setiap hari olahraga selalu. Olahraga rutin sangat perlu. Ya, pinter. Coba itu isi dan amanatnya itu apa, Mas Revan? Isinya tentang apa? Untuk berolahraga. Iya, amanatnya Mas Revan? Untuk berolahraga secara rutin. Iya, berarti amanatnya kita itu harus berolahraga secara rutin. Jangan males, jangan mager. Mager itu apa toh? Malas gerak. Ya, jangan sampai mager ya. Nah, untuk tugas kita selanjutnya, kalian membuat sebuah pantun dengan tema hidup sehat. Cara membuat pantun, langkah-langkahnya seperti ini. Coba perhatikan semuanya dulu.
Yang pertama, tentukan tema yang akan kalian buat. Yang kedua, tentukan jenis pantun yang akan kalian buat. Pantunnya boleh jenaka, boleh nasihat, boleh teka-teki. Yang ketiga, buatlah bagian isi pantun terlebih dahulu. Jadi nih, kalian kalau mau buat pantun, kalian buat isinya dulu. Berarti isi itu terdapat pada baris ketiga dan keempat. Setelah isi sudah selesai, kalian buat bagian sampiran pantun. Nah, pastikan akhiran atau sajak yang digunakan pada bagian sampiran dan isi sesuai. Sajak pada baris pertama sama dengan sajak pada baris ketiga. Pada baris kedua sama dengan sajak baris keempat. Setelah selesai, bacakan pantun yang telah kamu buat dengan percaya diri. Nah, diingat-ingat dulu ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun itu yang pertama, sajaknya AB. Yang kedua, terdiri atas sampiran dan isi. Yang ketiga, terdiri atas 4 baris dalam 1 bait. Berarti kalau barisnya ada 5 boleh enggak? Enggak. Tidak. Terus yang terakhir, setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Misalnya ada 14 suku kata berarti termasuk pantun bukan? Bukan. Nah, sekarang coba kalian membuat sebuah pantun. Nah, pantunnya seperti ini contohnya. Ustazah sudah membuat. Nih, Ustazah sudah buat pantun. Daun pisang berpelepah, ditanam di sebuah taman. Jagalah kesehatan peredaran darah, badan sehat terasa nyaman. Nah, sekarang kalian coba buat dulu pantunnya. Temanya tentang hidup sehat. Silahkan dibuat. Harus diperhatikan ciri-ciri pantunnya. Sudah selesai? Sudah. Enggak? Kalau sudah, coba dibacakan Mas Audra. Sudah? Sudah, main peta umpat bagian jaga. Teman sembunyi berpencar. Pembuluh darah harus dijaga. Dan mengalir lancar. Ya, pintar. Pintar sekali Mas Audra, bagus. Amira dulu, Mbak Amira. Ya. Sayur bayam, sayur sawi, rasanya sangatlah enak. Makan makanan yang bergizi agar tubuh sehat dan bugar. Iya, bagus sekali punyanya Mbak Amira, pinter. Nah, dengan membuat pantun kita juga bisa buat nasihat tentang mencegah gangguan peredaran darah, atau bisa dengan tadi pantun nasihatnya tentang apa? Agar selalu menjaga kesehatan. Nah, sekarang berkaitan dengan usaha pencegahan gangguan peredaran darah tadi, selain dengan berolahraga, kita juga bisa menggerakkan dengan cara menari. Kalau menari kan pasti badannya gerak. Nah, dengan badannya gerak-gerak itu juga bisa menyehatkan. Karena dengan menggerakkan badan dapat membantu melancarkan peredaran darah. Dalam menari itu hendaknya kita menggunakan pola lantai dan properti tari. Siapa yang masih ingat dengan pola lantai? Pola lantai adalah garis yang dilalui oleh para penari saat menggerak-gerakkan gerakan tari. Tujuan dari pola lantai itu agar dapat memperindah pertunjukan karya tari tadi. Kalau sedangkan properti tari itu merupakan salah satu pelengkap sebuah tari kreasi. Fungsi dari properti tari itu membantu menegaskan makna dalam tari dan membuat tarian lebih menarik. Nah, di situ sudah ada macam-macamnya pola lantai.
macam pola lantai itu utamanya yaitu lurus dan lengkung. Dari pola lantai lurus itu dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai. Ada horizontal, ada lurus, ada diagonal, ada zigzag. Sedangkan kalau pola lantai lengkung itu bisa dikembangkan menjadi pola lantai lengkung ke depan, lengkung ke belakang, atau melingkar. Nah, sebelum kita masuk ke tugas, Ustazah di sini punya sebuah papan pola. Papan pola itu nanti biar kalian bisa paham pola lantai. Pola lantai tadi kan ada yang lurus, ada yang lengkung. Nah, kalau pola lantai lurus, kita tinggal membuat ya lurus aja. Lurus, ini namanya horizontal. Kalau pola lantai lurus ke bawah, itu namanya pola lantai vertikal. Ini yang horizontal, ini yang vertikal. Coba kalau yang di tengah ini yang warna hijau, ini pola lantai apa? Berbentuk apa ini? Bentuknya membentuk vertikal. ini yang bentuknya horizontal. Kalau ini yang vertikal. Kalau ini bentuknya seperti apa? Yang warna hijau. Segi lima. Kalau diagonal nanti bentuknya seperti ini. Coba sebentar. Nanti kalau bentuknya diagonal itu seperti ini. Nah, diagonal itu bentuknya seperti ini, miring ke sini. Terlihat tidak? Sudah paham tentang pola lantai? Sudah? Kalau sudah, tugas kita selanjutnya itu kita membuat properti tari bahan alam. Nah, kita lihat video dari Ustazah dulu. Nanti jadinya seperti itu ya. Nah, ini sekolah itu. Ustazah buatnya dibolak-balik biar lebih menarik. Dari daun depan, yang pertama daun depan, yang daun kedua itu dibalik belakangnya biar lebih menarik. Penuh, seponatinya penuh, tinggal dilipat disesuaikan dengan ukuran kepala kita.
dan bahannya sudah disediakan semua? Coba Ustazah bacakan dulu langkah kegiatan dalam membuat properti tari mahkota tadi. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Ada daun. Daunnya disesuaikan dengan rumahnya kalian. Di rumah kalian ada daun apa boleh. Terus staples, seponati atau spon eva. Yang kedua, potonglah seponati dengan lebar 5 cm dan panjang disesuaikan dengan ukuran kepala. Yang ketiga, ambillah daun. Pilih daun yang rata, tidak berlubang. Jangan pilih daun yang berlubang. Kemudian, susunlah daun tadi pada seponati. Lipat sebagian pangkal daun ke bagian pangkal ke belakang seponatinya. Rekatkan dengan staples. Setelah seponati sudah penuh dengan daun, kaitkan kedua seponati sesuai dengan ukuran kepala kepala. Nah, properti mahkota siap untuk dipakai. Sekarang coba kalian buat dulu, silahkan. Nah, seperti ini ya, nanti buatnya ya. Disiapkan dulu seponati yang sudah kalian potong. Kemudian siapkan daunnya. Nah, caranya seperti ini. Tinggal ditekuk sedikit. Ayo dibuat yang kreatif, yang bagus. Sudah selesai? Sudah selesai, dilipat. Ininya seperti ini. Dilipat. Staples. Disesuaikan dengan ukuran kepala kita. Ukuran kepalanya. Sudah jadi dipakai di kepala. Coba Ustazah pengen lihat. Ya, Mas Audra sudah jadi tuh Mas Audra. Mas Revan juga sudah jadi. Yang lain kalau sudah jadi silahkan dipakai. Yang lain sudah jadi belum? Sudah jadi semua? Bagus-bagus. Mas Fatan itu pakai daun apa itu Mas Fatan? Ya? Daun apel. Oh, daun apel. Berarti seperti punyanya Ustazah ini. Ya, bagus-bagus. Dipakai saja enggak apa-apa, dipakai. Nah, pembelajaran kita hari ini kesannya coba apa? Siapa yang tahu kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Mbak Amira coba, Mbak Amira apa pembelajaran kita hari ini? Faktor-faktor yang memengaruhi sistem peredaran darah. Apa saja? Langkah-langkah membuat pantun. Jenis-jenis pola dan properti tari. Oh iya, bagus, pintar. Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan sistem peredaran darah. Itu ada 3, yaitu gaya hidup. Gaya hidup tadi maksudnya makannya tidak teratur atau makanan-makanan yang tidak sehat. Terus istirahatnya kurang atau tidur larut malam, jarang berolahraga. Yang kedua yaitu jenis makanan yang dimakan. Jenis makanan yang dimakan yang dapat mengganggu peredaran darah itu makanan yang berlemak. Makanan yang banyak mengandung lemak, contohnya gorengan, makanan yang siap saji itu banyak mengandung lemak. Yang ketiga yaitu faktor keturunan. Yang kedua yaitu dalam langkah-langkah membuat pantun. Masih ingat membuat pantun? Langkah membuat pantun? Yang pertama, Revan, kita tentukan temanya. Kita buat isinya terlebih dahulu. Setelah isinya jadi, kita buat sampirannya. Yang ketiga yaitu jenis-jenis pola daerah. Jenis pola lantai tadi yang utama ada lengkung. Properti tari itu apa toh? Yang dipakai dalam saat menari. Contohnya kipas. Berarti propertinya pakai apa itu? Kalau tari kipas, properti tarinya pakai kipas. Kalau tari kuda lumping,
Reog itu Kuda lumping. pakai kuda lumping. Kalau tari gambiong tahu? Selendang. Iya. Setelah belajar hari ini senang apa sedih? Harapannya Ustazah setelah belajar ini kita bisa menjaga kesehatan. Sebagai tindak lanjut pembelajaran hari ini, nanti teman-teman semua mengerjakan link Google Form yang akan Ustazah kirimkan. Nanti silahkan dikerjakan paling lambat jam 9 malam. Tindakannya boleh dipandu orang tua kalian ya. Nah, untuk pertemuan kita besok pagi kita akan masuk ke tema 4, subtema yang kedua, yaitu pembelajaran yang ke-6. Silahkan kalian belajar terlebih dahulu di rumah agar besok pas kita temuan atau pembelajaran anak-anak sudah tahu apa yang akan kita pelajari. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita menyanyikan lagu daerah dulu. Rok konco dolanan enco rembulane awe ngelengake ojo padha turu sore. Ya, tujuan kita menyanyikan lagu daerah agar kita lebih paham tentang daerah. Kita bisa melestarikan kebudayaan daerah. Nah, sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Mbak Zulfa dipimpin. Di ada Allah, di samping malaikat, Rasulullah, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu haqqi wa sabar. Nah, semoga pembelajaran kita bermanfaat. Nah, Ustaz bosannya untuk mengingatkan teman-teman semua untuk selalu menjaga kesehatan agar kita terhindar dari orang yang Ustazah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.